Alhamdulillah, Alhamdulillah jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita bisa membaca sebagian dari suratul Baqarah, surat yang senantiasa dianjurkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk kita terus membacanya sebab ada banyak kemuliaan, ada banyak keberkahan dalam surat Al-Baqarah ini. Jamaah yang dimuliakan Allah, semoga tilawah, tadabbur kita dengan surat Al-Baqarah ini menjadi salah satu wasilah Allah Subhanahu wa taala mengabulkan hajat-hajat kita, memberikan kepada kita kesehatan-kesehatannya, dan memberikan kepada kita kemudahan-kemudahannya. Amin amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di antara nilai dan filosofi hidup yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam suratul Baqarah ini adalah bahwa kesuksesan itu benar-benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Sukses itu adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala yang terkadang sangat-sangat tidak memperhatikan ya kehebatan kita, ya. Kesuksesan itu bukan hanya ditentukan oleh kepintaran kita. Kesuksesan itu bukan saja ditentukan oleh kekuatan kita, ya, kemahiran kita, tetapi sukses itu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dari ayat yang kita baca ini, ya, cerita tentang Nabi Allah Dawud alaihi salam dengan Jalut, wa qatala Dawud Jalut, ya, ketika Dawud alaihi salam mampu menaklukkan Jalut yang luar biasa kuat, luar biasa perkasa, luar biasa ditakuti oleh semua orang, ya. Tetapi memang begitulah jamaah yang dimuliakan Allah, ya, kehebatan kita, kesuksesan kita itu benar-benar adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Karenanya cerita tentang Nabi Allah Daud dengan Jalut yang hari ini kita baca adalah cerita tentang kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biiznillah. Ada banyak orang kecil, ada banyak orang yang biasa, itu Allah angkat nilainya, Allah angkat derajatnya gara-gara izin dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kecil mampu menaklukkan yang besar, ya. Yang biasa mampu menaklukkan yang luar biasa. Semua itu adalah biiznillah, karena izin dari Allah Subhanahu wa taala. Karenanya nilai atau filosofi hidup yang bisa kita ambil dari cerita Jalut, dari cerita Talut, dari cerita Nabi Allah Dawud alaihi salam ini jamaah yang dimuliakan Allah, ya, minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa kita diberikan keikhlasan, agar kita diberikan ketaatan, agar kita diberikan jalan-jalan kesuksesan, jalan-jalan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, jalan-jalan ketaatan yang semoga dengan jalan-jalan ketaatan, jalan-jalan ibadah itu menjadi sarana Allah Subhanahu wa taala membukakan kepada kita pintu-pintu kesuksesan, membukakan kepada kita pintu-pintu kebaikan, pintu-pintu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Inilah jamaah yang dimuliakan Allah, nilai kehidupan yang Allah Subhanahu wa taala ingin ajarkan dalam surat Al-Baqarah ini. Yang kedua jamaah yang dimuliakan Allah, ya, nilai atau filosofi hidup yang Allah Subhanahu wa taala ingin ajarkan kita dalam suratul Baqarah ini adalah wa ma taf'alu min khairi ya'lamuhu Allah wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Jamaah yang dimuliakan Allah, tidak ada kebaikan yang tidak dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kebaikan yang tidak dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ini nilai dan filosofi hidup yang Allah Subhanahu wa taala ingin tanamkan kepada kita ketika Allah Subhanahu wa taala bercerita tentang ibadah haji. Dalam ayat yang ke-197 dan selanjutnya, itu adalah ayat-ayat yang bercerita tentang, ya, ibadah haji, tetapi nilai
ya, filosofi, hakikat hidup yang Allah Subhanahu wa taala ingin ajarkan kita dalam ibadah ini adalah wa ma taf'alu min khairi ya'lamuhu Allah. Tidak ada kebaikan yang tersembunyi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kebaikan yang tidak dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala, karena Allah telah mengetahuinya, karena Allah telah melihatnya, maka Allah juga pasti akan membalasnya. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah innallaha la yadhlimu hasanatal mu'min. Sungguh, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah tidak akan pernah menzalimi kebaikan seorang muslim yang ia lakukan di dunia ini. Yukafi'uhu fid dunya, Allah pasti akan membalas kebaikan-kebaikannya di dunia ini, wa yujazihi fil akhirah, dan nanti di hari akhirat Allah juga pasti akan membalas kebaikan-kebaikannya. Karenanya jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jangan pernah mengkerdilkan kebaikan sekecil apapun kebaikan di dunia ini. Ya, jangan pernah kerdilkan. Ya Aisyah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kata Nabi kepada Aisyah, ya Aisyah, la tahqiranna minal ma'rufi syai'a. Wahai Aisyah, jangan pernah engkau kerdilkan kebaikan sekecil apapun. Walau bibadri tamrah, walaupun hanya dengan sebiji kurma, ya. Wattaqin nar walau bisyiqqi tamrah, dan takutlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hindarilah neraka Allah Subhanahu wa taala walau bisyiqqi tamrah, walaupun hanya bersedekah dengan satu butir kurma. Jadi jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kebaikan-kebaikan yang kita lakukan itu tidak akan pernah sia-sia. Ya, karenanya kemudian kebaikan-kebaikan yang kita lakukan, ya, jangan kemudian membuat kita menyesali, ya, perbuatan kebaikan-kebaikan yang kita lakukan. Ya Allah, saya sudah melakukan kebaikan ini, mengapa masih begini? Ya Allah, saya sudah melakukan kebaikan, ketaatan ini, kenapa masih begini hidup ini? Ya Allah, ya Allah. Jangan pernah mengkerdilkan kebaikan, jangan pernah menyepelekan kebaikan, sebab ada saatnya nanti Allah Subhanahu wa taala akan membalas kebaikan-kebaikan yang kita lakukan. Dan kalau Allah sudah membalas kebaikan-kebaikan yang kita lakukan, jamaah yang dimuliakan Allah, ya, wallahu yu'ti mulkahu may yasha. Ada banyak anugerah, ada banyak kebaikan, ada lipatan-lipatan keberkahan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, karena memang Allah tidak pernah luput dengan ketaatan-ketaatan yang kita lakukan, kebaikan-kebaikan yang kita lakukan. Dan filosofi dan nilai kehidupan yang ketiga yang Allah Subhanahu wa taala ingin ajarkan kepada kita, jemaah yang dimuliakan Allah, adalah ketika Allah Subhanahu wa taala bercerita tentang ibadah puasa. Ya, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra wa litukmilul iddata wa litukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Ayat yang 175. Allah bermuamalah dengan kita, jemaah yang dimuliakan Allah, benar-benar ia bermuamalah dengan kasih sayangnya, bukan karena keadilannya. Ya. Kalau ia berinteraksi dengan kita dengan keadilannya, maka sungguh betapa banyak orang akan dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah berinteraksi dengan kita, kalau Allah berinteraksi dengan kita dengan keadilannya, ini aku Allah berikan engkau karunia, karenanya engkau harus syukuri nikmat mata. Engkau harus syukuri nikmat nyawa, engkau harus syukuri nikmat sehat, engkau harus syukuri. Kalau Allah ingin menghitung-hitung, ya, karunia-Nya kepada kita, dan dengan karunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, kemudian kita diwajibkan untuk bersyukur dan diwajibkan kita taat dengan kebaikan-kebaikan ini, karunia-karunia ini. Mungkin selama 24 jam lamanya kita akan terus harus berterima kasih dengan karunia Allah Subhanahu wa taala. Tapi coba lihat, Allah memberikan rahmatnya dengan kasih sayangnya dengan ibadah-ibadah yang sederhana. Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, rakaataini minad duha, 2 rakaat dari salat duha itu sebagai salah satu tanda kita telah bersyukur atas karunia yang luar biasa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Karenanya jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hampir semua ibadah-ibadah yang Allah berikan kepada kita, ya, kita perhatikan dalam suratul Baqarah ini ada ibadah haji, ada ibadah puasa, ada ibadah sedekah zakat,
ada ibadah, ya, salat, hampir semuanya jamaah yang dimuliakan Allah. Yang pertama kali Allah tekankan adalah rahmatnya, kasih sayangnya. Ya, ibadah puasa, ya. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridukum bikumul usra. Kalau kita sakit, kalau kita tidak sanggup, Allah berikan kemudahannya. Apa kemudahannya? Boleh tidak berpuasa, ganti di hari yang lain nanti. Kalau ternyata ada orang tua yang tidak sanggup untuk berpuasa, Allah berikan kasih sayangnya, ya, bayar fidyah, ya, sebagai salah satu bukti bahwa betapa Allah bermuamalah dengan kita dengan penuh kasih sayangnya, dengan penuh rahmatnya dan Rahman dan Rahimnya, ya, sebagai salah satu bukti jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, luasnya kasih sayang Allah, luasnya Rahman, luasnya Rahimnya Allah Subhanahu wa taala. Inilah nilai-nilai kehidupan yang Allah Subhanahu wa taala ingin ajarkan kepada kita dalam surat Al-Baqarah ini. Jamaah yang dimuliakan Allah, surat Al-Baqarah begitu sangat banyak menyimpan tentang nilai dan filosofi-filosofi kehidupan yang kalau kita memegang filosofi dan nilai-nilai kehidupan ini, Allah akan berikan kepada kita ketenangan, Allah akan berikan kepada kita kejernihan dalam bersikap, Allah akan berikan kepada kita kesabaran, kelapangan hati, karena memang surat Al-Baqarah ini adalah surat yang luar biasa mulia, luar biasa memiliki nilai-nilai filosofi kehidupan yang dengan itu insya Allah hidup kita menjadi lebih ringan, hidup kita menjadi lebih bahagia, hidup kita jauh-jauh menjadi lebih diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih jemaah yang dimuliakan Allah. Semoga senantiasa terus kita diberikan nikmat istiqamah oleh Allah Subhanahu wa taala. Istiqamah dalam ibadah kita diringankan dengan segala bentuk gelombang kehidupan ini. Sekali lagi jazakumullah khairan katsira. Aqulu ma tasma'un. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustaz Syaf. Bapak Ibu sekalian yang kami muliakan, bagi Bapak Ibu yang ingin menyampaikan pertanyaan, kami persilahkan bisa melalui media chat di Zoom ini atau dapat juga menyampaikannya ke grup WA kita. Ustaz, mungkin perlu dijelaskan Ustaz terkait dengan indikator kesuksesan dalam pandangan agama kita. Tadi Ustaz jelaskan bahwa kesuksesan yang kita lakukan saat ini bukan semata karena kehebatan kita, tapi itu karena kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Jadi dari mana barometer kesuksesan dalam pandangan kacamata agama kita? Apakah karena berlimpah harta, sederet titel, jabatan dan lain sebagainya, Ustaz? Silakan. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, cerita tentang Nabi Allah Daud alaihi salam dengan Jalut itu adalah benar-benar cerita akan kadang manusia melihat sukses itu hanya dari salah satu sisinya saja. Makanya Bani Israel pada masa Nabi Allah Daud alaihi salam itu senantiasa melihat, ya, bagaimana mungkin, ya, Daud alaihi salam diberikan kekuasaan, bagaimana mungkin Daud alaihi salam diberikan jabatan, ya, oleh Allah Subhanahu wa taala, walam yu'ta sa'atan minal mal, ya. Daud tidak memiliki harta yang banyak. Daud tidak memiliki keturunan yang banyak. Daud tidak memiliki reputasi yang baik yang banyak, ya. Karena memang pada saat itu Bani Israel melihat kesuksesan itu hanya dari salah satu sisi, dari sisi hartanya saja, dari sisi materinya saja. Padahal sukses itu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala adalah sukses kita ketika kita, ya, mampu membawa keluarga kita menjadi keluarga yang barakah, mampu membawa keluarga kita, ya, dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Kalau dari sana nanti kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan, ya, karunia-karunia, ya, nikmat-nikmat, maka itu adalah nikmat dunia dan akhirat, ya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jadi, ya, nikmat harta
Ya, itu adalah salah satu karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kemudian kalau harta ini tidak mampu membuat kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, tidak mampu membuat kita, anak-anak kita, keturunan kita, rumah tangga kita menjadi lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, maka nikmat harta ini kemudian akan menjadi nikmat, menjadi nikmat, menjadi malapetaka, sebab dari harta ini kemudian nanti Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan, akan memberikan ujian-ujian yang luar biasa berat yang membuat ia semakin jauh dari Allah, ia semakin stres, ia semakin tidak bisa menjadikan nikmat harta ini menjadi nikmat yang benar-benar bisa dinikmatinya di dunia, apalagi kemudian nanti di hari akhirat. Demikian juga jabatan. Kalau jabatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan, jabatan penting, harta penting, keturunan penting, keluarga penting, tetapi yang jauh lebih penting dari semua itu adalah semua materi-materi ini, jamaah yang dimuliakan Allah, seharusnya mampu membuat kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, semakin banyak berbagi dengan orang lain, semakin banyak memberi, ya, memberi manfaat. Makanya ketika baginda Nabi Shallallahu alaihi wasallam ditanya, "Ayyun nasi khair ya Rasulullah?" Siapakah manusia yang paling baik itu wahai baginda Nabi Shallallahu alaihi wasallam? Kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam, khairukum man tala amruhu wa hasuna amaluhu. Orang yang paling baik di antara kalian adalah orang yang Allah panjangkan usianya, Allah berikan dunianya, wa tala amaluhu, tetapi amalannya, kebaikannya, ketaatannya juga senantiasa terus bertambah kepada Allah, bertambah kepada sesama. Panjang dunia kita, tetapi panjang juga akhirat kita. Panjang harta kita, panjang jabatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, tetapi panjang juga kebaikan-kebaikan kita kepada Allah, panjang juga kebaikan-kebaikan kita kepada sesama. Jadi sukses itu, jamaah yang dimuliakan Allah, adalah sukses yang Rabbana atina fid dunya hasanah. Tidak cukup hanya dunianya saja yang kita sukses. Tidak cukup kita hanya sukses di dunia, tetapi sukses itu juga adalah wa fil akhirati hasanah, di akhirat juga kita harus baik. Bagaimana menjadikan akhirat kita menjadi baik? Ya, dekatlah dengan Allah Subhanahu wa taala, dekatlah dengan fakir miskin, dekatlah dengan orang-orang yang membutuhkan, dekatlah dengan sumber-sumber kebaikan, sebab ini yang akan menjadikan sukses kita tidak hanya di dunia tetapi juga di hari akhirat, dan semua itu benar-benar adalah bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala, benar-benar adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Karenanya itulah pentingnya kita harus senantiasa terus berada dalam sumber-sumber kebaikan, majelis-majelis kebaikan, sehingga kita terus bisa saling menguatkan, kita terus saling mendoakan, dan insya Allah keberkahan dan kebaikan Allah terus berikan kepada kita. Baik, terima kasih banyak Ustaz. Ustaz, masih ada 2 pertanyaan yang sudah masuk. Yang pertama dari Pak Acep, beliau mengutip surah Al-Baqarah ayat 238 yang tadi kita baca, hafizu 'alas salawati wassalatil wusta. Nah, ini tentang perintah memelihara salat wusta, salat asar. Terkait dengan memelihara ini yang seperti apa yang dimaksudkan, Ustaz? Baik, alhamdulillah, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Para ulama berbeda pendapat tentang hafidhu 'alas salawati was salatil wusta. Salatul wusta itu adalah salat yang mana? Sebagian memang menafsirkannya dengan salatul asri. Memelihara salat, jamaah yang dimuliakan Allah, adalah perkara yang tidak boleh pernah berhenti kita terus untuk menjaga, meminta, mengharap, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya, ya, salah satu doa ketika kita dipanggil oleh muazzin, ya, oleh suara azan, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, adalah la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Tidak ada daya, tidak ada upaya kecuali itu datangnya dari Engkau, ya Allah. Sebab dunia ini terlalu hijau, dunia ini terlalu menggiurkan, kesibukan dunia kita ini begitu sangat-sangat menggiurkan. Karenanya, hanya karena Allah lah, hanya karena, ya, bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala yang menggerakkan kaki
kita, yang menggerakkan hati kita, yang menggerakkan pikiran kita untuk mau datang ke tempat sujud kita lah yang akan membuat keistiqomahan untuk melaksanakan sholat ini bisa kita lakukan tepat pada waktunya. Karenanya salah satu cara kita menjaga sholat as-salawat itu adalah terus meminta kepada Allah, ya Allah berikanlah hati ini untuk cenderung. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ajarkan kepada Mu'adz, la tansa dubura kulli salat, jangan pernah lupa setelah selesai salat baca, minta kepada Allah biar dibimbing, minta kepada Allah biar istiqamah. Allahumma a'inni, ya Allah bantu ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika, bantu untuk bersyukur, bantu untuk berzikir, bantu untuk terus memberikan ibadah yang terbaik kepadamu ya Allah, salat yang terus dijaga ya Allah, sebab kalaulah bukan karena bantuan dari Allah, kalaulah bukan karena taufik dan hidayah dari Allah, sulit bagi kita untuk bisa melaksanakan 5 waktu ini dengan tepat waktu. Karenanya teruslah salah satu cara kita agar menjaga salatil wusta ini, teruslah minta kepada Allah agar senantiasa kita diistiqomahkan dalam jalan kebaikan. Demikian, semoga bisa terjawab insya Allah. Pak Azib, mudah-mudahan terjawab. Satu lagi ada pertanyaan dari Pak Wastim, Ustaz. Apa hukumnya jika surah Iqra, surah yang pertama kali diturunkan dibaca oleh imam tapi tidak melakukan sujud tilawah, karena di akhir surah itu ada ayat yang mensunnahkan kita untuk sujud tilawah. Apa hukumnya sunnah atau wajib, Ustaz? Silakan. Baik, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Terima kasih Pak Wastim, sehat selalu. Yang pertama adalah sujudut tilawah, itu baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memang mayoritas ketika beliau membaca ayat-ayat yang bercerita tentang tilawah, beliau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam senantiasa bersujud kepada Allah sebagai salah satu cara agar syaitan tidak mendekat dalam kehidupannya. Sebab hanya dengan kita bersujudlah syaitan akan begitu benci dengan manusia, akan begitu tidak suka dengan hamba-hamba Allah. Sebab sujud inilah yang dulu iblis tidak mau kepada Adam ketika diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi dalam beberapa kesempatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga pernah membaca ayat-ayat tilawah, itu beliau baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak melaksanakan sujud tilawah. Karenanya para ulama menyebutkan sujud tilawah, kita bersujud saat membaca ayat-ayat yang berkaitan dengan sujud atau yang disebut dengan ayat-ayat tilawah ini adalah sunnah muakkadah, sangat dianjurkan, tetapi belum sampai pada derajat yang diwajibkan. Jadi begitu Pak Haji Wastim, dia adalah sunnah muakkadah, sangat dianjurkan, tetapi kalau ternyata tidak dilakukan, itu tidak menjadikan orang tersebut berdosa, karena hukumnya adalah sunnah muakkadah. Mayoritas Nabi melakukannya, tetapi beberapa kesempatan Nabi juga tidak melaksanakannya. Demikian, semoga terjawab insya Allah. Baik, Pak Haji Wastim, mudah-mudahan terjawab. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati dan kami muliakan, sekarang sudah pukul 6:02. Terima kasih banyak Bapak Ibu atas kebersamaannya di kesempatan pagi hari ini. Insya Allah besok kita akan lanjutkan kembali kajian tilawah dan hikmah ini, tentu lanjutan ayat dari surah Al-Baqarah ini. Mudah-mudahan kita semua senantiasa dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kami undur diri. Hadanallahu wa yakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.